Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berkampuskan di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Jadi kita mempunyai berbagai macam pelayanan yang kita sangat berharap bisa memberikan contribution atau sumbangan kepada jemaat Tuhan di mana-mana, supaya mereka itu juga diperlengkapi dengan hal-hal yang baik yang mungkin menjadi bagian daripada kebutuhan dan pergumulan mereka sehari-hari. Nah, sehingga kami memakai siaran radio dan sebagainya, dan melalui ini kami berharap itu topik-topik yang dibicarakan memang sesuai dengan kebutuhan daripada umat Kristiani. Dan kita saat ini sedang membicarakan mengenai topik cinta. Cukupkah itu? Nah, saudara, pada saat kita berbicara mengenai cinta, itu suatu topik yang memang sangat umum dan biasa sekali kita bicarakan. Dan kita sudah membicarakan bahwa cinta yang secara natural itu minimal itu mempunyai 3 komponen. Ada komponen intimasinya, ada komponen erosnya, atau passionnya, ada komponen rasionalnya yang disebutkan decision commitment atau storge atau parental love itu. Nah, itu kalau kita sudah membicarakan itu, kita perlu sekali sekarang mundur ke belakang sebentar. Nah, apakah setiap manusia itu dengan sendirinya bisa mempunyai 3 macam komponen cinta yang natural ini? Jawabnya, tidak. Nah, kenapa tidak? Ya oleh karena cinta natural itu ada modalnya. Nah, modalnya itu ada unsur-unsur belajar sejak dia lahir. Meskipun juga tentu ada unsur herediter atau unsur yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Nah, misalnya saja bahwa kedua orang tuanya itu individu yang emosinya itu tidak stabil misalnya. Ya dengan sendirinya itu kemungkinan akan menurunkan ketidakstabilan juga di dalam jiwa anaknya. Nah, anak-anak yang emosinya tidak stabil, itu sulit sekali bisa mengembangkan akan natural love itu dengan sehat dan baik. Oleh karena emosi sangat menentukan sekali. Seperti misalnya, ya kan, salah satu komponen dari cinta itu adalah intimasi. Coba bayangkan, bagaimana seorang, gitu ya, karena komponen intimasi ini itu lebih banyak berkaitan dengan kerja emosi. Jadi bagaimana seorang itu bisa membangun intimasi dengan orang lain jikalau jiwanya tidak stabil? Jadi emosi itu bekerjanya itu tidak appropriate, ya kan, tidak sehat dan tidak semestinya gitu ya. Hanya oleh karena misalnya aja ya temannya itu lupa menelpon, ya kan, emosinya sudah terpancing marah oleh karena curiga, ya kan, oleh karena merasa dilecehkan atau merasa diabaikan, merasa dilupakan, ya kan. Jadi bayangin. Jadi dengan kerja emosi seperti itu intimasi tidak atau sulit sekali berkembang. Dan hubungan antara dua orang ini akan sulit, gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena memang hidup ini kan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang bisa juga oleh karena
lupa ngecharge HP. Nah, sehingga waduh, ternyata baterainya itu mati ya, sehingga dia belum bisa membalas. Nah, atau kebetulan itu di tengah jalan, waduh, dia mobilnya keserempet sehingga terpaksa itu berurusan dengan polisi. Waduh, jadi kadang-kadang kan ada hal-hal seperti itu. Atau ada kadang-kadang bangunnya tidur itu terlambat sehingga dia lupa itu menelpon kepada teman atau pacarnya ini. Jadi ini ada unsur yang kita sebut unsur yang herediter sifatnya. Nah, meskipun demikian masih lagi ada unsur-unsur lain. Ya, unsur belajar. Coba bayangkan ya, dari keluarga di mana kedua orang tuanya itu bukan cuma sibuk, tapi dua orang tua yang pikirannya tidak punya rasa kebutuhan untuk berbicara hati ke hati, ya kan, berkomunikasi dengan anaknya secara personal, itu secara pribadi. Nah, sehingga orang tua yang menyempatkan duduk untuk beberapa menit dengan anaknya, ya kan, menatap akan mata anaknya, menanya dengan ramah, dan ada keinginan tahu, tanya tadi kamu di sekolah main sama siapa, kamu belajar apa, lalu anak cerita di dalam sesuai dengan dunia anaknya, dan orang tua tidak mengabaikan, tidak melecehkan, tidak bosan, sangat menyukai, sehingga ada omong-omong dengan anak itu, anak merasa dirinya sangat dihargai, anak merasa dirinya menjadi sangat istimewa di hadapan papa mamahnya, ya. Anak merasa dirinya itu punya kebebasan untuk mengutarakan perasaan, pikirannya, keinginannya. Aduh, nah ini namanya personal. Bahkan orang tua kadang-kadang memeluk dia, ya kan? Kalau di jalan menggandeng tangannya, membelai kepalanya. Nah, itu ada sentuhan-sentuhan fisikal. Ini namanya personal. Jadi kalau ada pengalaman seperti itu dengan sendirinya anak mempunyai modal. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa membangun kedekatan, ya kan? Bisa membangun mutual trust, itu saling mempercayai, ya kan? Mutual respect, saling menghormati. Dan orang itu bisa mempunyai emotional intelligence, kemampuan emosi yang baik. Itu dia tahu perasaan orang lain, ya kan, dari pandangan matanya saja dia mengerti orang itu lagi bosan diajak bicara, atau orang itu menaruh perhatian khusus pada dirinya, atau orang itu preoccupied dengan pikiran-pikiran yang lain, atau orang itu adalah orang yang sebetulnya lagi bingung atau takut. Dia langsung bisa menangkap. Oleh karena apa? Dari kecil dia terlatih seperti itu. Jadi para pendengar yang kami hormati, jadi sebenarnya natural love itu modalnya, itu setiap manusia harusnya punya. Cuma sayang sekali ada banyak juga keluarga di mana anak-anak itu dari kecil tidak dibekali dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sehingga modal untuk membangun akan love atau cinta nantinya itu miskin sekali. Apalagi kalau anak-anak, bayangkan kedua orang tuanya banyak bertengkar, konflik, omong kotor. Nah, kadang-kadang saling pukul memukul. Ya, orang tua yang juga ada perselingkuhan sehingga melihat banyak air mata dan frustrasi dan putus asa dari ibunya yang tidak pernah berbicara lagi dengan ayahnya. Waduh, pengalaman seperti itu kalau dari kecil itu pengalaman yang damaging. Itu yang sudah merusak akan jiwa anak. Sehingga anak itu sulit sekali bisa percaya sama orang. Apalagi dia barangkali menyimpan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan. Bahkan mungkin menyimpan kemarahan, mungkin menyimpan dendam. Waduh,
Sehingga pada masa dia menjadi dewasa, dia sulit sekali. Dia masih bisa ngomong, tetapi dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi yang sifatnya personal, yang bisa membangun kedekatan dengan orang lain. Akibatnya sulit sekali dia untuk bisa membangun yang disebutkan cinta, apalagi meneruskannya. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan ya. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya natural love itu kan ada pengaruh keturunan herediter, tapi juga ada pengaruh daripada ataupun unsur dari belajar. Nah, sebetulnya bagaimana sih sebagai seorang tua itu kita bisa memberikan kepada anak itu modal untuk belajar seperti yang Bapak katakan. Seharusnya setiap anak itu punya natural love. Oleh karena kepada kita orang tua itu kan juga diberikan begitu diberikan juga kesempatan untuk memberikan contoh. Tapi tadi Bapak juga mengatakan bahwa kepada mereka-mereka yang sering bertengkar, sering konflik, ada affair, itu sebetulnya tanpa sadar banyak orang itu yang melukai akan hati anak-anak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah untuk anak-anak ini lalu kemudian bisa sembuh atau enggak sih? Atau mereka itu lalu kemudian untuk selama-lamanya mereka itu ya namanya sudah damage ya. Sudah rusak begitu, kayak piring kalau sudah pecah atau mangkok yang sudah pecah itu kan juga sulit sekali untuk ditambal begitu. Apa memang seperti itu Pak? Lalu mereka itu tidak bisa mempunyai natural love yang lengkap begitu. Bagaimana itu Pak? Saya percaya sekali, memang pengalaman dan modal dari lahir itu sangat penting. Nah, sehingga kalau orang itu mencari jodoh, seharusnya itu selalu mempertimbangkan yang orang katakan bobot, bebet, bibit, dan sebagainya. Itu artinya tahu dari keluarga seperti apa. Nah, kenapa begitu? Oleh karena ini memang modal luar biasa pentingnya. Kamu jangan cuma melihat apa yang kelihatan di mata. Misalnya, oh dia cantik atau dia ganteng, oh dia kaya, ya kan? Oh dia pinter oleh karena sekarang punya S2 dan sebagainya. Tapi siapa dia? Nah, pada saat kita itu mulai berpikir mengenai siapa dia, nah seharusnya belajar kenal dulu. Jikalau orang belum mengenal dengan sungguh-sungguh, hanya kenal itu hanya ketemunya barangkali cuma 1 kali setiap bulan oleh karena dia tinggal di luar kota. Nah, manusia masih belum kelihatan. Apalagi kalau berada di lingkungan yang membuat dia itu harus memainkan itu permainan tingkah laku, courtesy atau sopan santun, etika sopan santun yang memang dia mainkan karena apa? Berada dalam lingkungan yang mengawasi. Jadi tidak nampak sebetulnya siapa dia. Dan pertanyaan dari Ibu itu mengenai soal apakah kalau sudah damage seperti itu, sudah rusak, artinya modalnya kurang, modalnya miskin. Apakah bisa diperbaiki? Jawabannya sulit sekali. Meskipun sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, nah kita percaya, tetap tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berarti kalau dia percaya dan dia sadar kelemahannya, dia masih punya pengharapan untuk diperbaiki. Meskipun menurut dugaan saya, prosesnya akan panjang dan tidak mudah. Itu. Jadi kalau begitu Pak, nggak ada resepnya begitu ya Pak ya, bahwa seorang itu nanti kalau mendengarkan siaran ini, lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan aku mau berubah, Tuhan memang latar belakangku itu jelek, tapi aku mau berubah dan aku menyadari ini, dan Tuhan tolong, ternyata enggak lalu kemudian besok pagi bisa berubah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu realita komunikasi
dengan Tuhan melalui doa pun, itu kadang-kadang orang itu salah mengerti gitu. Misalnya aja, ada banyak orang Kristen itu berpikir kalau saya sudah minta, saya sudah berdoa, ya dengan sendirinya dong Tuhan akan mengabulkan. Oleh karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tapi seringkali dia tidak mengerti bahwa doa itu adalah peperangan rohani yang sulit sekali. Yaitu peperangan rohani dengan kuasa kegelapan yang terus mau memakai kelemahannya. Nah, di tengah doa pun itu iblis tidak membiarkan kita itu bertemu dengan Tuhan begitu saja di dalam kesadaran penuh, di dalam tanggung jawab. Tidak. Ya, barangkali ibu pernah membaca misalnya di dalam Lukas pasal 17, itu Tuhan Yesus kan pernah berbicara kepada murid-muridnya. Jikalau ada orang bersalah kepadamu 1 hari 1 kali, ya kamu ampuni dia. Kalau dia datang 1 hari bersalah kepadamu 2 kali, ampuni dia 2 kali. Bahkan kalau 7 kali dalam sehari bersalah kepadamu, ya 7 kali kamu ampuni. Bahkan 70 kali 7, berarti terus menerus kamu ampuni. Waduh, di dalam pikiran murid-murid itu mulai muncul pikiran yang keliru. Mana mungkin aku bisa melakukan itu? Lalu mereka itu berkata dengan kata-kata rohani yang seolah-olah bagus sekali. Yaitu Tuhan tambahi iman dong. Itu artinya imanku kecil, aku tidak mampu. Ya, imanku sebesar biji sesawi, kecil sekali, aku tidak mampu. Tetapi anehnya jawaban Tuhan itu adalah, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, nah yang kamu anggap kecil ini, tapi itu betul iman, kalau betul, meskipun kamu pikir itu kecil, iman itu memungkinkan kamu melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Yang tidak masuk akal pun pasti bisa. Nah, kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Oleh karena Tuhan tahu hati manusia yang berdosa. Ya, di dalam kesadaran akan kelemahannya pun manusia masih bisa diperalat iblis. Memanipulir Tuhan. Ya, meminta doa tetapi menolak tanggung jawab di dalam doa. Artinya apa? Dalam pikiran manusia seperti ini, Tuhan, aku memang tidak mampu melakukan apa yang kau kehendaki. Mana mungkin mengampuni orang 70 kali sehari? Mana mungkin mengampuni suamiku 70 kali sehari? Mana mungkin mengampuni akan istriku 70 kali sehari? Tidak mungkin. Oleh sebab itu tambahi iman dong. Tapi motivasinya adalah setelah aku doa dengan cara doa yang mudah seperti itu, aku berpikir, kalau nanti aku jatuh lagi dalam dosa, itu bukan salahku. Itu salahmu Tuhan. Karena engkau tidak mengabulkan doaku. Nah, inilah yang saya sebut. Bahkan di dalam kesadaran pun, tahu saya lemah. Saya tidak mampu untuk mencintai istri atau suami saya. Dan lalu berdoa. Ternyata seringkali doa itu menjadi doa manipulatif yang memperalat Tuhan, mempermudah, ya kan, proses yang Tuhan ingin kita masuki. Jadi saya tadi ada katakan, jikalau orang-orang tersebut memang modalnya miskin dan kecil, nah kemungkinan proses memperbaikinya itu panjang. Tapi jangan putus asa, saudara. Jadi setelah saudara-saudara mendengar akan isi ulasan dari sesi ini, mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan. Atau bahkan Anda mulai berpikir, aduh, bagaimana ya saya supaya bisa dipakai Tuhan mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sekolah kami STTRI itu menyediakan macam-macam program. Ada sarjana teologi, ada Master of Theology, bahkan ada Master of Theology dalam konseling. Nah, jikalau Anda itu terbeban dengan latar belakang S1 apa saja untuk dipakai Tuhan, silakan hubungin sekolah kami dengan nomor 7990357.
7990357. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Januari, pada bulan Mei, dan bulan Juli. Kiranya Tuhan memberkati Anda.